Apa pemahaman Anda tentang etika bisnis dan korupsi? Etika bisnis adalah suatu langkah atau tindakan yang dilakukan dalam suatu kegiatan bisnis dengan mematuhi norma-norma yang ada serta tidak melanggar norma-norma yang diberlakukan di organisasi dan masyarakat. Berbicara tentang etika ini bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Etika juga berkaitan dengan baik buruknya tindakan kita atau kebiasaan hidup kita. Dalam berbisnis, kita diwajibkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik atau etiket yang baik, seperti adanya sikap sopan, sikap yang jujur dalam suatu bisnis. Kejujuran dalam berbisnis adalah sikap yang diperlukan, karena dapat menjalin relasi, dapat dipercaya, sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkelanjutan. Sebaliknya, jika kita tidak jujur, maka kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik, sehingga kita lebih bersikap menguntungkan diri sendiri. Pada saat kita bertindak semaunya kita, maka sikap kita tersebut sudah melanggar aturan-aturan yang ada. Contohnya dengan tidak jujur, yaitu dengan melakukan korupsi yang berarti lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dengan mencuri atau memakai uang yang bukan miliki pribadi, melainkan uang negara yang bertujuan untuk kepentingan pribadinya. Korupsi tidak hanya memakai uang, melainkan dengan bersikap tidak jujur dan adil dalam sistem jual-beli di pasar, adalah salah satu tindak korupsi yang telah dilakukan. Juga seperti korupsi yang dilakukan oleh petugas lalu lintas, yaitu dengan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, tetapi dengan menerima suap dari pengendara mobil. Karena tindakan licik mereka, maka mereka akan menerima hukuman karena tidak mematuhi aturan-aturan atau norma-norma yang ada. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak dapat diandalkan dalam suatu bisnis karena dapat merugikan bisnis tersebut, dikarenakan tidak memiliki etika yang baik. Berikut adalah implementasi dari korupsi yang sedang terjadi di kabupaten saya, yaitu di Kabupaten Minut. Berikut penjelasannya. Polda Sulawesi Utara Sulut ungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp61 miliar. Modus dari penggunaan dana hasil refocusing untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19, di mana pada saat setiap pencairan anggaran dilakukan oleh Direktur Shivi Dewi yang berinisial C di Bank Sulutgo Pusat Manado atas 9 tahapan proses pencairan anggaran dilakukan bersama dengan Jim. Dan setelah uang dicairkan, maka seluruh uang tersebut diserahkan kepada tersangka Jim dan disimpan di dalam mobil Honda HR-V miliknya. Kronologi kejadian, pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Minut mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi COVID-19 kepada beberapa organisasi perangkat daerah, yang di dalamnya terdapat dana sejumlah Rp62.750.000.000 dan Setda dengan jumlah dana sebesar Rp4.987.000.000, sehingga total dana sejumlah Rp67.737.000.000, di mana saat itu proses pengadaan menggunakan satu perusahaan bernama Civi. Akan tetapi perusahaan tersebut hanya dipinjamkan saja dengan memberikan komitmen fee kepada Direktur Civi berinisial C oleh Kadis Pangan Kabupaten Minut saat itu yang berinisial Jim, bahwa penyaluran bahan pangan guna penanganan dampak ekonomi pandemi COVID-19 tidak sesuai dengan rencana kebutuhan barang. Sehingga berdasarkan audit PEN oleh BPKPRI, perwakilan Sulit menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp61,0 2.140.638.522 miliar. Dalam penanganan kasus tersebut,
Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulut juga telah menyita sejumlah barang bukti, yakni dokumen pengadaan barang, dokumen pencarian keuangan, dokumen penyaluran bahan pangan kepada masyarakat dari semua perangkat pemerintah desa se-Kabupaten Minut. Kemudian, suatu unit mobil Honda HR-V warna abu-abu bernomor polisi DB1312V yang digunakan sebagai sarana mengambil dan menyimpan uang. Juga satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, seluas 15.708 meter persegi dan sertifikasi hak milik atas nama tersangka Jem. Kasus ini menyerat 3 orang tersangka, yaitu seorang perempuan berinisial Jem, pekerja ASN warga Tikala Manado, kemudian 2 pria masing-masing berinisial Mo. Terhadap ketiga tersangka, dikenakan pasal 2 dan atau 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55,56 KUHP. Ancaman hukumannya pidana mati pasal pemberatan karena perbuatan dilakukan saat bencana non-alam penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Berikut komentar saya sebagai salah satu masyarakat Kabupaten Minahasa Utara mengenai kasus korupsi yang terungkap pada awal tahun 2022. Sebagai masyarakat Minot, saya sangat kecewa dengan kasus korupsi ini, dikarenakan di saat kita masih sedang mengalami pandemi COVID-19, ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa mementingkan kepentingan masyarakat di Minut. Seharusnya oknum-oknum tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Atas kasus ini, kita dapat melihat bahwa oknum-oknum tersebut tidak mencontohkan etiket yang baik, melainkan mereka melanggar setiap norma-norma atau peraturan yang ada di masyarakat dan pemerintah. Dan sebagai salah satu masyarakat Minut, saya berharap 3 tersangka ini mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatan mereka.